Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa semangat belajarnya senantiasa dijaga. Nah, kali ini kita akan membahas materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Tujuan pembelajaran kita yaitu kita akan menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Nah, sekaligus kita akan membedakan daya hantar listrik berbagai larutan melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan untuk membuktikan sifat-sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelum masuk pada materi yang lebih jauh, silakan Ananda perhatikan bagan yang telah Ibu tampilkan. Nah, di sini terlihat larutan itu terdiri atas dua. Yang pertama, larutan elektrolit, dan yang kedua adalah larutan non-elektrolit, di mana larutan elektrolit itu sendiri masih dapat terbagi menjadi larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Oke, kita akan melihat lebih jauh mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelumnya, kita perhatikan dulu peristiwa banjir yang ada pada gambar. Ananda semua pastinya sering mendengar ya, eh, banjir sekarang terkadang terjadi di mana-mana, apalagi ketika musim penghujan. Di gambar telah terlihat bahwa banjirnya hampir mencapai lutut orang dewasa. Nah, pernahkah kalian mendengarkan bahwa listrik akan dipadamkan saat terjadi banjir? Mengapa demikian? Nah, mari kita lihat. Tidak semua air itu merupakan penghantar yang baik. Penghantar listrik ya maksudnya. Jadi, ada ternyata air yang bukan penghantar listrik yang baik. Nah, seperti kita ketahui, air merupakan konduktor listrik yang baik. Namun tidak semua loh, Ananda. Yang mana ya air yang bukan konduktor? Nah, pernah dengar enggak apa itu air murni? Nah, air murni adalah air yang tidak memiliki mineral-mineral. Nah, sehingga elektron bebas di dalamnya itu sangat kurang. Nah, itulah sebabnya air murni tadi itu tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, molekul air yang telah mengionisasi itu merupakan atau termasuk larutan elektrolit. Nah, jadi terjawab ya bahwa mengapa banjir terjadinya itu menyebabkan listrik dipadamkan. Nah, karena ternyata molekul air yang telah mengionisasi itu merupakan atau termasuk larutan elektrolit. Nah, molekul air yang telah terionisasi itu merupakan larutan elektrolit di mana diketahui setiap senyawa atau molekul yang terkandung dalam sebuah larutan itu sangat menentukan apakah larutan itu penghantar listrik yang baik atau tidak. Makanya, penting bagi kita untuk mempelajari mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Karena selain air yang ditemukan di alam atau yang dalam keadaan yang mengalir atau di sumur, nah ditemukan di alam bebas, air juga merupakan komponen utama yang ada dalam tubuh kita. Nah, tahu kan Ananda bahwa setiap hari itu kita dianjurkan untuk meminum air sampai 2 liter loh. Nah, itu ya. Jadi, air merupakan konduktor listrik dan air murni yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Oke, terjawab.
Selanjutnya, kita akan melihat larutan itu tidak sama dengan air, melainkan merupakan suatu campuran yang bersifat homogen, yang terdiri dari dua atau lebih zat. Yang dimaksud bersifat homogen adalah larutan memiliki komposisi yang merata, atau setiap bagian volumenya akan memiliki komposisi atau sifat yang sama. Larutan terdiri dari dua komponen, yaitu zat terlarut dan zat pelarut. Nah, zat yang jumlahnya lebih sedikit itu biasanya disebut zat terlarut atau solut. Dan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat lain itu biasanya disebut pelarut. Nah, seperti ini gambarannya. Misalnya, kita akan membuat larutan gula. Berarti zat terlarutnya adalah gula dan pelarutnya adalah air. Akan membentuk larutan gula yang sudah tidak dapat dibedakan mana zat terlarut dan mana zat pelarut karena bersifat homogen atau tercampur secara merata. Nah, larutan elektrolit dan non-elektrolit. Elektrolit adalah larutan yang memiliki partikel-partikel berupa ion yang dapat menghantarkan listrik. Dan larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik karena zat-zat yang dilarutkan tidak menghasilkan ion atau tidak mengalami ionisasi sama sekali. Jenis larutan elektrolitnya ada dua ya, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Dapat dilihat perbedaannya, yaitu untuk larutan elektrolit kuat terurai secara sempurna menjadi ion atau mengalami ionisasi sepenuhnya dalam larutan air. Nah, sebaliknya untuk elektrolit lemah tidak terurai sempurna menjadi ion, sehingga tidak terionisasi secara keseluruhan, melainkan hanya sebagian lot. Nah, dalam tabel ini terlihat perbedaan antara elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Dapat dibaca ya, Ananda semua. Mulai dari jenis asamnya, kemudian molaritas, jumlah ion, derajat ionisasi, nyala lampu, dan gelembung. Nah, ini beberapa contoh yang saya cantumkan. Untuk larutan elektrolit kuat, contohnya adalah natrium klorida atau garam dapur, familiarnya ya. Sedangkan elektrolit lemah, CH3COH itu disebut dengan asam asetat. Oke, atau asam cuka ya familiarnya. Nah, ini adalah sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit. Seperti yang saya katakan tadi, larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik. Kemudian terjadi proses ionisasi pada larutan elektrolit, lampu dapat menyala terang atau redup dan ada gelembung gas. Sedangkan di non-elektrolit tidak terjadi proses ionisasi dan lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Nah, ini pembahagiannya sama dengan yang tadi. Nah, dapat dilihat bentuknya di dalam larutan. Elektrolit itu terpisah menjadi natrium yang telah terionisasi dan klor yang telah terionisasi pula menjadi ion natrium positif dan ion
klor negatif. Nah, yang non-elektrolit tidak terionisasi, bentuknya masih sama, sehingga tidak ada yang dapat menghantarkan arus listrik. Seperti ini ya. Oke, rangkaian alat ujinya, misalnya kita akan menguji larutan gula, akan terlihat seperti gambar. Lampunya tidak menyala. Kenapa? Karena larutan gula ini merupakan larutan non-elektrolit. Sedangkan larutan elektrolit, lampu terlihat ada nyala ya. Dan itulah yang membedakan antara larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, sekian presentase untuk materi kita hari ini. Semoga yang sedikit ini dapat menambah hasanah keilmuan dari Ananda semua. Tetap jaga semangatnya dan jadilah generasi yang kuat dan berkarakter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.